Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut 3 berita utama hari ini. Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga menyerbu mobil tangki air bersih bantuan pemerintah. Permintaan hewan kurban baik sapi dan kambing terus meningkat 2 minggu jelang Idul Adha. Mensyukuri hasil panen yang melimpah, warga desa Gendangdowo Blora meramaikan tawuran nasi berkat. Tahun lalu, SD Negeri Sugihan 3 tidak ada pendaftar sama sekali, sehingga tidak mendapatkan murid. Kini, beberapa guru harus belusukan hingga jemput bola untuk mencari orang tua siswa yang sedang bekerja di sawah. Cuaca terik dan panas tak menghalangi semangat para guru SD Negeri Sugihan 3 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang untuk mempromosikan sekolahnya. Dengan berjalan kaki menyusuri pematang sawah, para guru mendatangi petani dan memberikan sosialisasi tentang penerimaan siswa baru. Mereka membagikan brosur promosi sekolah di sawah karena lokasi sekolah yang berada di sekitar areal persawahan dan mayoritas orang tua calon siswa bekerja sebagai petani. Berbagai cara dilakukan agar orang tua tertarik untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri Sugihan 3. Ya, kebetulan letak sekolah kami ada di tengah sawah dan pemukiman kampung terdekat itu juga ada beberapa sekolah yang sudah berdiri. Jadi masyarakat cenderung lebih mencari lokasi yang terdekat dari rumah. Tahun ini kami sudah membeli mobil khusus untuk antar jemput anak sekolah, terutama yang rumahnya jauh, sehingga orang tua lebih merasa tentram karena anak berangkat atau pulang sekolah aman, tidak berangkat sendiri dan orang tua tidak perlu mengantarkan. Nanti kalau promosikan itu ya, mau sekolah di sini boleh, ya, supaya muridnya tambah banyak. Upaya mencari siswa dengan belusukan dan jemput bola ini membuahkan hasil. Ada 6 siswa yang mendaftar sebagai murid dengan kapasitas 28 siswa. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Untuk pertama kalinya, Festival Balon Udara digelar di Banyumas. Antusias warga pun tinggi melihat balon berwarna-warni terbang menghiasi langit Purwokerto. Wah, ini balon udara di Kapadokia, Turki ya? Bukan. Ternyata puluhan balon udara ini berada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ada 22 balon udara dari komunitas balon udara Wonosobo yang diterbangkan di halaman kampus UMP Purwokerto. Sejak pukul 6 pagi mereka sibuk menerbangkan balon. Tak ketinggalan warga sekitar juga sibuk menyaksikan puluhan balon udara berwarna-warni terbang ke langit. Ini pertama kalinya juga nih saya melihat balon udara sebanyak ini di sini dan ternyata gede-gede banget gitu aslinya. Apa yang menarik menurut kamu? Yang menarik menurut aku adalah warnanya tuh colorful banget dan di pagi hari ya, tadi juga aku datangnya pagi banget nih, gak asik jam 5:30 biar nggak berkerumun, ternyata di sini juga udah rame, keren banget sih. Ini adalah kali pertama festival balon udara digelar di Purwokerto. Tak heran antusias warga sangat tinggi. Festival ini diharapkan bisa mendongkrak pariwisata setempat. Simbol senang-senang tetapi juga ada unsur untuk kita mengangkat wisata Banyumas. Mudah-mudahan ini nanti akan menggeliatkan wisata yang ada di Purwokerto dan sekitar. Kenapa pilih balon, Pak? Saya kira ini adalah yang pertama ya di Purwokerto. Balon sangat antusias, mereka itu ingin melihat. Ada loh yang sudah jam 5 pagi datang ke UMP. Artinya mereka betul-betul ingin untuk menyaksikan itu. Nantinya festival balon udara jadi agenda tahunan kampus setiap musim liburan tiba. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Warga desa Gendangdowo Blora terlibat tawuran dengan nasi berkat. Ya, mereka saling lempar menggunakan nasi sebagai luapan rasa syukur atas panen yang melimpah. Gunungan nasi datang dan langsung diserbu warga. Suasana ricuh karena warga saling lempar nasi yang dibalut daun pisang. Wah, seru ya.
Ini adalah Taur Nasi, puncak acara tradisi sedekah bumi di Desa Gedangdowo. Taur Nasi menjadi tradisi turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Keseruan tradisi dan acaranya yang hanya setahun sekali mengundang perhatian warga. Acaranya awur-awur yang Nggak eman. Nggak eman-eman. udah kan udah tradisi tiap tahun. Ya memang harus kalau nggak seperti ini kan adabnya gitu. Loh, sudah diawur kok nasinya dipungut lagi ya? Ternyata ini sudah jadi kebiasaan unik warga. Usai tradisi Taur Nasi, nasi tentu tidak dimakan. Mereka percaya nasi tradisi bisa menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Mengambil nasi atau jajan dari situ itu untuk dibawa pulang, itu katanya itu bisa tanamannya bisa subur-subur. Sebelum Taur Nasi, 15 gunungan nasi berkat diarak keliling desa dan berakhir di Punden Desa sebagai lokasi tawuran nasi. Awalnya, tradisi ini diperuntukkan bagi warga luar desa sebagai bentuk sedekah. Namun belakangan, tidak banyak warga luar desa yang datang untuk meminta sedekah nasi, sehingga tradisi ini dilaksanakan untuk warga desa setempat. Arif Nur melaporkan dari Blora. Setelah 40 tahun tak digelar, tradisi berebut gunungan hasil bumi di Purwoda di Grobogan disambut meriah warga. Baru selesai didoakan, warga langsung menyerbu gunungan yang berisi aneka ragam hasil bumi. Gunungan hasil bumi diarak sejauh 2 km dari lapangan Kalongan menuju Punden Kalongan, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Grobogan. Gunungan lalu didoakan bersama-sama. Baru selesai doa, warga dengan semangat langsung menyerbu gunungan hasil bumi. Antusias warga ini bukan tanpa sebab. Sudah 40 tahun terakhir tak ada arak-arakan gunungan di desanya. Tak heran tradisi gunungan kali ini disambut meriah warga. Dapat pare sama salak. Nah, dimasak ini. Ya, alhamdulillah jadi berkah. Ini baru 40 tahun yang lalu, baru lagi ini. Biasanya sedekah bumi hanya diadakan dengan doa bersama di Punden. Namun agar berbeda, sedekah bumi tahun ini dilengkapi dengan rebutan gunungan. Kebetulan ini acaranya adalah rebutan gunung, ini adalah rintisan, semoga di tahun-tahun mendatang bisa mendatangkan wisata. Ini adalah bentuk pengenalan kepada warga kita akan cinta kita terhadap Grobogan ini. Ini adalah budaya lokal. Sedekah bumi di Kelurahan Kalongan akan digelar lebih meriah. Nantinya setiap RT wajib menyediakan gunungan sehingga hasil bumi yang diperebutkan semakin banyak. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Baik, tradisi gunungan tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.